Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali untuk mata kuliah pengantar teknik industri di jurusan teknik industri Universitas Islam Indonesia untuk program studi teknik industri program sarjana. Dan materi kita hari ini kita akan membahas tentang forecasting. Jadi kalau Anda lihat di judul itu ada dua materi yaitu aggregate planning dan forecasting, tapi khusus hari ini kita akan fokus dulu membahas tentang forecasting. Nah, kita akan sedikit mereview apa yang kita bahas di pertemuan kemarin, ya kan? Ini adalah bagaimana sebuah organisasi atau proses flow dalam mendesain atau proses flow dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan sistem produksi. Nah, yang menjadi materi kita hari ini, kita akan banyak fokus ke sini. Di area di mana marketing harus menentukan apakah keinginan pabrik terhadap produk dan berapa selling price-nya. Oke. Nah, selain untuk mencari tahu berapa selling price, yang perlu dicari tahu juga sebetulnya adalah berapa sih yang diproduksi, ya. Berapa permintaan pasar terhadap barang yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, oleh karena itu salah satu metode yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi adalah metode forecasting atau peramalan. Nah, itu akan menjadi materi kita hari ini. Kita akan sedikit banyak membahas tentang forecasting, metode-metodenya, dan bagaimana mengevaluasi metode-metode forecasting yang baik. Nah, pertama-tama apa itu forecasting? Jadi forecasting adalah atau peramalan adalah sebuah alat yang digunakan untuk memprediksi kebutuhan atau permintaan produk atau jasa di masa yang akan datang. Dasarnya apa? Dasarnya dari informasi kebutuhan atau demand di masa lalu. Ya, sekali lagi forecasting adalah tool atau alat ya yang digunakan untuk memprediksi berapa sih kebutuhan demand di masa yang akan datang berdasarkan informasi demand di masa yang lalu. Artinya ketika kita melakukan forecasting, kita harus mempunyai data berapa demand di periode-periode sebelumnya. Nah, kenapa forecasting itu penting? Jadi demand atau permintaan terhadap produk atau jasa itu biasanya mempunyai sifat uncertain, tidak pasti. Kadang naik, kadang turun, kadang banyak, kadang sedikit, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu organisasi atau perusahaan perlu mempunyai sebuah pendekatan untuk menentukan kira-kira di masa yang akan datang, periode ke depan, 1-2 periode ke depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu kira-kira berapa sih permintaan barang dan jasanya, kira-kira begitu. Nah, forecasting ini atau peramalan itu bisa digunakan dalam pertama strategic planning. Ya. Strategic planning adalah perencanaan jangka panjang, mungkin bisa lebih dari 10 tahun atau bahkan 20 tahun gitu. Bisa digunakan untuk finance dan accounting, untuk menentukan anggaran, untuk mengontrol biaya dan sebagainya. Dan untuk bagian marketing itu bisa untuk menentukan kira-kira sales yang mungkin terjadi di masa depan berapa. Bagaimana kalau mereka ingin melaunching sebuah produk baru dan seterusnya. Nah, input dari sales ini kemudian akan masuk menjadi keputusan yang bisa diambil di produksi dan operasi. Jika marketing menentukan berapa sih barang yang kira-kira akan terjual, dan kemudian akan dilihat berapa sih barang yang ada di gudang, nah di situ perusahaan bisa menentukan berapa barang yang harus diproduksi. Nah, itu semua tentu saja mempunyai sifat di mana kebutuhan barang dan jasa itu uncertain tadi. Bisa naik, bisa turun, bisa banyak, bisa sedikit, ya. Tetapi kita harus mencari pola. Nah, pola itu yang kemudian akan kita dekati dengan metode-metode forecasting. Nah, sebagai contoh, ini adalah kasus di mana
kita mencoba untuk memprediksi masa yang akan datang, masa depan, dengan cara melihat bagaimana data di masa lalu. Oke. Jadi misalnya ini adalah data barang terjual, ya misalnya untuk bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi kita lihat di sini. Ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, itu adalah aktual demand, ya, atau sales di masa lalu. Nah, dari data itu kita kemudian pakai untuk memprediksi berapa demand. Misalnya kita punya data 6 bulan ke belakang dari Januari sampai Juni. Nah, kita bisa pakai untuk memprediksi berapa kira-kira kebutuhan atau demand di bulan Juli. Nah, kira-kira forecasting secara garis besar seperti itu. Ya. Nah, beberapa general karakteristik dari forecast, karakteristik umum dari forecast. Yang pertama, kita harus ingat bahwa forecast itu always wrong, bahwa tidak ada forecast yang benar. Forecast hanya digunakan untuk melakukan pendekatan, ya, melakukan pendekatan untuk menentukan berapa sih, dalam tanda kutip, kira-kira berapa sih kira-kira lebih kurangnya permintaan di masa yang akan datang. Tapi tidak ada metode forecasting yang benar, semuanya salah. Tetapi metode itu berguna untuk membantu pengambil keputusan untuk menentukan prediksi, untuk memprediksi kira-kira kebutuhan demand masa yang akan datang berapa. Nah, kemudian beberapa forecast itu akurat untuk satu grup atau family of item. Oke. Jadi misalnya ada kebutuhan minyak goreng misalnya. Minyak goreng itu kan satu grup. Ya, tapi itemnya itu bisa macam-macam. Ada minyak goreng yang 2 literan, 1 literan, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, forecast itu lebih akurat untuk periode lebih pendek. Jadi kalau pada kasus di slide sebelumnya tadi, kita pakai untuk periode 6 bulan. Ya, itu bisa jadi dia akan lebih akurat daripada kita menggunakan periode lebih panjang lagi. Ya. Nah, kemudian yang keempat, setiap forecast itu harus memasukkan estimasi error. Nanti akan kita bahas bagaimana kita mengestimasikan error ini. Kemudian forecast itu juga no substitute for calculated demand. Jadi forecast itu bukan pengganti dari demand yang bisa kita hitung. Jadi kalau demand itu bisa kita hitung, mendingan kita hitung. Jadi nanti mungkin di setelah mid nanti kita akan bicara ada yang namanya dependent demand dan independent demand. Ya. Nah, dependent demand itu bisa kita kalkulasi. Nah, itu kita nggak perlu forecast. Nah, yang kita perlu forecast adalah independent. Nanti yang kita bahas setelah mid. Nah, beberapa isu yang berhubungan dengan forecasting. Yang pertama, jadi forecast itu sebagus dari informasi yang kita miliki. Jadi sekali lagi, forecasting itu adalah sebagus dari informasi yang kita miliki. Kalau informasi kita bagus, valid, hasil forecastnya bisa jadi akan valid juga. Tetapi kalau forecastnya itu tidak bagus, datanya tidak bagus, ya kita tidak bisa berharap bahwa hasil forecast kita juga akan bagus. Gitu. Kemudian masa lalu itu juga bukan sebuah prediktor yang sempurna untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga kita harus ingat bahwa tidak ada forecast yang perfect. Nah, kita harus ingat bahwa sekali lagi kita harus ingat bahwa forecasting ini didasarkan pada asumsi di mana masa lalu itu memprediksi masa depan. Ya. Sehingga ketika kita melakukan forecasting, kita harus berpikir secara hati-hati apa ya atau tidak bahwa masa lalu itu betul-betul berhubungan dengan apa yang kita harapkan di masa yang akan datang.
Nah, kalau kira-kira masa lalu tidak berhubungan dengan masa yang akan datang, kalau kita lihat tidak ada hubungannya, ya kita tidak usah pakai data masa lalu, kira-kira begitu. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan forecast. Jadi kita punya data nih, ya, data misalnya untuk sebuah tipe mobil tipe E dan mobil tipe M. Nah, kita punya data tipe E misalnya untuk 6 bulan. Ya, jadi kita bisa prediksi. Ya, kita bisa memprediksi model M dari data yang ada. Ya. Kalau tadi di kasus, kalau kita punya data tipe E, ya, kita bisa memprediksi apa jadi bulan Juli. Tapi tipe M bisa enggak? Gitu. Ya. Jawabannya adalah mungkin. Kita perlu untuk mempertimbangkan seberapa banyak dua pasar itu mempunyai persamaan, ya, atau mereka saling mempengaruhi atau enggak. Ketika menjual tipe E akan mempengaruhi tipe M atau enggak, dan seterusnya. Ya, tapi kalau M itu adalah tipe baru, mungkin enggak kita memprediksi berapa penjualan tipe M, ya, ketika kita punya data tipe E. Ya, mungkin juga, ya, ketika dua itu mempunyai persamaan. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita melihat data demand di masa lalu. Ya, kita perlu melihat trennya, kita perlu melihat seasonality-nya. Ada sifat musiman nggak di situ? Ya, ada sifat musiman nggak? Ya, misalnya kalau musim Lebaran, Tahun Baru dan sebagainya, ya kan, musim anak sekolah dan sebagainya. Ada nggak cyclical elemen yang selalu berulang tiap bulan, tiap 2 bulan, tiap 3 bulan, tiap semester, tiap tahun dan sebagainya. Ya. Kemudian autocorrelation, random variation itu beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita melihat demand di masa yang lalu. Oke. Jadi beberapa contohnya nih misalnya. Ya. Ini tren. Jadi ada data yang naik ke atas. Kalau ini adalah contoh seasonal, ini ada seasonal. Ya. Ini cyclical nampaknya, dia selalu berulang tiap beberapa periode. Ini seasonal dan seterusnya. Ya. Nah, beberapa pertanyaan penting yang harus kita jawab terlebih dahulu sebelum kita melakukan forecasting. Apa tujuan dari forecasting? Ya. Siapa yang akan menggunakan forecasting, apakah top management, middle management, atau hanya operasional dan seterusnya. Kemudian seberapa penting kita memperhatikan seberapa penting masa lalu kita pakai untuk memprediksi masa yang akan datang, ya, dan seterusnya. Nah, silakan Anda baca. Nah, ada dua tipe forecasting. Secara garis besar ada dua tipe forecasting. Yang pertama disebut dengan qualitative method, ya. Kemudian yang kedua quantitative method. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, kalau qualitative method itu biasanya berhubungan dengan subject opinion, berhubungan dengan kepakaran. Ya, berhubungan dengan kepakaran. Kalau kuantitatif itu berhubungan dengan data. Jadi pada qualitative method bisa jadi memang orang sudah pakar, dia bisa melakukan prediksi. Oh, periode ke depan jumlahnya sekian, periode depan demand-nya sekian. Ya. Tapi tidak semua orang bisa. Nah, artinya apa? Artinya Nah, ketika tidak semua orang itu bisa melakukan prediksi secara kualitatif, ya, kita bisa membuat orang melakukan forecasting kuantitatif berdasarkan data. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini beberapa kualitatif forecasting method. Ada grassroots, market research, panel konsensus, historical analogy, Delphi method, dan sebagainya. Silakan Anda baca, gitu kan. Ini intinya kualitatif, yang berdasarkan opini, tidak berdasarkan data. Ya.
Yang kuantitatif ada disebut dengan time series, ada disebut dengan causal relationship, ada disebut dengan simulation. Nah, time series itu adalah model di mana kita memprediksi masa lalu berdasarkan tren dari data historis. Time series, ya, urutan waktu. Oke, itu yang banyak kita pakai di metode forecasting yang akan kita bahas hari ini. Nah, beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin menentukan atau memilih model forecasting, ya, adalah ketersediaan data, ya, time horizon for the forecast, ya, akurasi sama resource. Ya, kalau data tidak tersedia, jadi kita tidak bisa melakukan secara kuantitatif, kita harus melakukan secara kualitatif dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada metode yang pertama, dengan apa disebut dengan moving average. Ini adalah salah satu metode time series. Ya, time series berdasarkan data atau salah satu tipe yang kuantitatif. Jadi moving average itu adalah model di mana kita menggunakan periode sekian T yang terakhir yang kita pakai untuk memprediksi periode T plus 1. Ya, jadi misalnya kita mau memprediksi periode kelima, berapa sih demand periode kelima, dan T-nya itu 4, artinya kita pakai 4 periode terakhir. Ya, T periode terakhir untuk memprediksi T plus 1. Ya. Nah, ada dua tipe moving average. Yang pertama simple moving average dan weighted moving average. Oke, nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah simple moving average. Jadi simple moving average kalau Anda lihat di situ, FT plus 1 di mana F itu adalah forecast. Forecast pada waktu T plus 1, ya, itu kita dapat dari nilai aktual dari T minus 1 dan seterusnya sampai Tn, T minus N dibagi dengan N. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai N itu misalnya kita mau pakai 5, N-nya 5, berarti kita pakai 5 periode terakhir untuk memprediksi periode ke-6 misalnya. Nah, sebagai contoh misalnya, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan moving average. Ya, ini adalah kita punya demand dari bulan Januari, Februari sampai bulan Juni. Oke, kemudian bagaimana kita pakai untuk memprediksi berapa demand di bulan Juli gitu. Nah, misalnya kita menggunakan moving average yang 3 periode, 3 month simple moving average. Ya, kalau kita ingin memprediksi demand di bulan Juli dan kita menggunakan data 3 bulan terakhir, artinya kita ambil 3 bulan terakhir, artinya dari bulan Juni, Mei, dan April. Nah, Anda lihat datanya. Nih, Juni, Mei, dan April, 3 bulan terakhir, ya, di rata-rata. Anda lihat. Ya, aktual dari bulan Juni tambah aktual bulan Mei tambah aktual bulan April dibagi 3, ketemu nilainya sekian. Tapi kita juga bisa menggunakan misalnya 4 atau 5 bulan simple moving average. Contoh di sini adalah kita menggunakan 5 bulan. Ya, misalnya kita mau memprediksi berapa forecast bulan Juli, kita menggunakan 5 bulan terakhir. Ya, makanya kita pakai bulan Juni, Mei, April, Maret, dan Februari dibagi 5. Karena kita pakai 5 bulan terakhir, kalau kita pakai 3 bulan terakhir, jumlahnya dibagi 3 dan ketemu nilai 1268 yang itu tidak sama atau berbeda. Yang benar yang mana? Nanti akan kita bahas. Mana lebih bagus nanti kita bahas. Ya, jadi kita bisa pakai 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir, 5 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, silakan. Nanti kita akan belajar metode untuk menentukan mana sih yang lebih bagus daripada alternatif tadi. Apakah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan,
atau 6 bulan dan seterusnya, yaitu menggunakan simple moving average. Nah, ini contoh ya. Contoh kalau kita plotkan data berdasarkan 5 bulan dan 3 bulan moving average. Jadi data historisnya adalah ini. Adalah ini. Nah, kalau kita menggunakan metode 5 bulan terakhir, maka dia data akan naik. Ya, kalau 3 bulan dia akan naik tapi nggak banyak. Ya, itu kalau kita plotkan. Oke, jadi kalau 5 bulan itu biasanya data lebih smooth, rata-rata. Ya. Kalau 3 bulan itu lebih responsif. Nah, kalau lebih pendek itu bisa lebih responsif. Nah, kalau lebih panjang itu lebih smooth. Nah, kemudian ini adalah stability versus responsiveness in moving average. Jadi misalnya ada demand aktual yang kuning itu yang 3 minggu, yang hitam itu dari 6 minggu. Ya, jadi kalau lebih panjang periodenya, biasanya hasilnya dia akan lebih smooth, akan lebih mendekati lebih mendekati stagnan gitu. Garisnya akan lebih horizontal. Ya, kalau lebih kecil periodenya, mereka akan lebih responsif terhadap perubahan. Nah, kemudian metode yang kedua disebut dengan weighted moving average. Jadi kalau moving average yang simple moving average itu semua periode dianggap sama bobotnya. Makanya jumlah dibagi periodenya atau rata-rata gitu. Tapi pada weighted moving average sekali lagi, itu kita mungkin bisa memberikan bobot yang lebih pada data-data tertentu gitu. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, ini ada disebut dengan W, ada WT, WT-1 dan seterusnya sampai WT minus N. Oke. Itu adalah bobot yang kita kasih untuk masing-masing data aktual, data historisnya. Ya, di mana total W itu harus sama dengan 1. Oke, contohnya misalnya. Ya. Nah, jadi misalnya begini. Nah, ini contoh seperti tadi. Ya. Contoh kalau tadi kita hanya menggunakan simple moving average, nah sekarang kita menggunakan weighted moving average. Nah ini kalau yang simple moving average, kalau 6 bulan ya tinggal dijumlahkan dibagi N atau rata-ratanya saja. Oke. Nah kalau weighted moving average itu bisa jadi masing-masing periode itu kita kasih bobot. Jadi misalnya jadi begini. Jadi misalnya di sini ya, misalnya kita pakai 3 periode terakhir misalnya, weighted moving average untuk 3, ini kita kasih bobot misalnya 0,4 ya, 0,3, 0,2 misalnya, 0,1 misalnya kita pakai 4 bulan terakhir. Ya, karena jumlahnya W harus 1. Jadi ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali aktualnya. Nah itu akan dapat weighted moving average. Oke. Nah, kemudian yang metode yang ketiga ada yang disebut dengan exponential smoothing. Jadi ide utamanya adalah kita memprediksi masa depan, ya, tergantung mostly ya itu pada observasi yang paling baru dan errornya, ya, dan errornya. Jadi kira-kira kalau kita tanya kenapa kita menggunakan exponential smoothing, nah ini kira-kira alasannya ini. Yang pertama, menggunakan less space of data, extremely accurate dan sebagainya. Silahkan Anda baca. Ya. Nah rumusnya kira-kira begini kalau exponential smoothing. Ya. Jadi F sekali lagi adalah forecasting, itu FT itu adalah forecasting.
pada periode ke T itu rumusnya sama dengan hasil forecasting pada T-1 ditambah alfa dalam kurung A itu aktual pada waktu T-1 dikurangi forecasting pada waktu T-1. Nah, kalau alfanya itu kecil, itu artinya reaksi kita terhadap perbedaan itu kecil. Kalau alfanya besar, artinya kita memberikan reaksi besar terhadap perbedaan. Oke. Nah, kembali ke kasus yang kita bahas tadi, masalah di Kroger ya. Jadi misalnya kita pakai alfa 0,2. Jadi ini aktual, ini hasil forecastnya. Jadi aktual ini ya, yang muncul biasanya kan forecast dulu nih. Forecastnya ini, ternyata aktualnya ini. Kemudian Februari kita forecast di sini, ternyata aktualnya ini. Gitu. Kita forecast bulan Maret aktualnya ini dan seterusnya. Nah pertanyaannya bagaimana di bulan Juni dan seterusnya kalau kita pakai alfa 0,2. Nah ini adalah nilai kalau kita menggunakan alfa 0,2 ya, dengan rumus tadi FT sama dengan FT-1 ya, yang ini tadi plus alfa dalam kurung aktual T-1 dikurangi F T-1, di mana ini adalah A, di sini adalah F. Nah, kalau pakai nilai alfa 0,2 itu hasilnya 1300 sekian. Kalau alfanya kita naikkan dari 0,8, hasilnya juga akan sedikit berbeda. Mana lebih bagus nanti akan kita bahas. Nah, ini kira-kira kalau kita petakan ya. Yang warna biru tua itu adalah nilai aktualnya, aktualnya turun, ya kan. Kemudian yang warna ungu itu adalah exponential smoothing ketika kita menggunakan nilai alfa 0,2, dan warna kuning adalah exponential smoothing ketika kita menggunakan nilai alfa 0,3. Dan tadi saya sampaikan ketika kita semakin besar nilai alfanya, artinya reaksi terhadap perubahan itu akan semakin tinggi. Nah, artinya kalau Anda lihat di situ, yang warna kuning semakin lebih mendekati yang biru daripada yang ungu gitu. Artinya semakin hasil forecast yang semakin bagus itu ketika dia semakin dekat dengan aktualnya, kira-kira begitu. Nah, kemudian isu lain yang muncul, bagaimana kalau kemudian ada tren? Ya, kalau tadi saya sampaikan kalau menggunakan moving average ya, itu akan menyebabkan data hasil forecasting itu lebih horizontal gitu. Ya, tapi ini nggak bisa kita pakai ketika data itu begini naik. Nah, itu akan sering banyak errornya gitu. Ya. Nah, data yang mempunyai tren naik atau tren turun itu bisa jadi tidak cocok kalau kita pakai moving average atau exponential smoothing. Ya, nah contohnya ini misalnya. Jadi ini adalah aktual data di mana data mempunyai tren naik gitu. Jadi regular exponential smoothing itu kalau kita implementasikan itu dia akan selalu ada lag behind trend gitu. Akan ada selisih ini. Akan ada selisih karena dia tidak bisa mengakomodasi tren. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa mengincludekan atau memasukkan faktor tren dalam exponential smoothing. Nah, ini adalah rumus bagaimana kita menggunakan exponential smoothing dengan tren. Ya. Jadi FIT adalah forecast yang memasukkan tren, ya. Itu adalah FT sendiri ditambah dengan trennya. Ya, di mana FT itu adalah rumusnya tidak jauh beda dengan rumus exponential smoothing yang tadi, ada nilai alfa juga, ya, dan tren juga ada. Nah, hasil dari dua ini kemudian kita tambahkan menjadi FIT. Oke. Nah, ini contohnya.
baik dengan alfa 0,8 dan delta 0,5. Ya. Delta itu untuk trennya. Nah, Anda lihat, kalau kita menggunakan exponential smoothing with trend, ya, di mana aktualnya yang merah, yang biru tua, dan dengan tren itu yang biru muda, hasilnya lebih bagus daripada kita menggunakan exponential smoothing tanpa tren. Meski nilai alfanya besar, yang kuning ini kan nilainya besar, ya, tapi dia masih ada gap yang cukup jauh dengan data aktualnya. Nah, oleh karena itu kita coba masukkan faktor tren menjadi yang Anda lihat di grafik warna biru, itu semakin mendekati yang warna biru tua. Artinya semakin bagus gitu. Nah, bisa juga kita menggunakan regresi linear, ya. Nah, rumusnya kira-kira begini. Silakan Anda baca regresi linear. Jadi dengan regresi linear kita akan mencoba untuk mengeksplor mana variabel-variabel independen yang nanti akan berpengaruh terhadap variabel dependen, kira-kira begitu. Nah, ini adalah bagaimana kita menghubungkan sales penjualan kopi misalnya dengan rata-rata temperatur tiap bulan. Ya. Ketika rata-rata temperatur tiap bulannya itu tinggi, ternyata penjualan kopinya juga ikut tinggi gitu ya. Kita kira-kira. Ya. Nah, dalam kasus tadi, ya, dalam kasus ini kan kita ada beberapa line nih, ya. Ada garis pertama yang warnanya merah dan garis kedua yang warnanya biru. Nah, mana yang paling cocok dengan data? Nah, itu kita bisa melakukan prediksi gitu. Oke. Oke. Nah, silakan Anda baca. Nah, tadi saya sampaikan bahwa metode forecast yang bagus, ya, itu adalah metode forecast yang dia semakin mendekati data aktualnya. Oke. Jadi bisa jadi untuk data tertentu exponential smoothing bagus, untuk data tertentu moving average bagus, data tertentu weighted moving average bagus, data tertentu exponential smoothing dengan tren bagus gitu. Tapi tidak ada satu metode yang bagus untuk semua kondisi. Intinya adalah kita akan mencari metode mana dari metode yang kita ketahui atau yang kita pergunakan yang mempunyai selisih paling kecil dengan data aktualnya. Nah, kalau Anda lihat di sini, misalnya yang warna merah, ya, itu adalah yang bintik ini, ya, titik-titik itu adalah data aktual, dan hasil forecast kita adalah garis merahnya. Nah, Anda lihat di situ ada error, ada gap gitu. Nah, semakin kecil gapnya, yang kalau gap itu kita totalkan dan hasil totalnya semakin kecil, maka metode itu adalah metode yang lebih bagus dibanding yang lain. Oke. Nah, itu akan jadi pembahasan kita hari ini atau pembahasan kita sekarang. Bagaimana kita membandingkan dari metode-metode forecasting yang berbeda tadi. Jadi kita membutuhkan sebuah parameter yang bisa memberikan estimasi tentang keakuratan dari hasil forecasting kita. Ya. Jadi ada disebut dengan forecast error. Dan forecast error itu adalah perbedaan antara aktual dan nilai forecast. Ya, atau biasa kita sebut dengan residual. Nah, forecast error itu bisa jadi bias, bisa jadi random. Oke. Nah, salah satu metode yang bisa kita pakai untuk mengukur
bagus atau tidak sebuah metode atau tingkat keakuratan sebuah metode adalah dengan MFA atau Mean Forecast Error, itu untuk mencari bias. Ya, dimana ini adalah rata-rata error di dalam observasi. Jadi MFA atau Mean Forecast Error itu rumusnya adalah sigma AI, sigma AT dikurangi FT, jadi itu sigma dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. Ya, ini rumusnya. Ya. Artinya Anda bandingkan dari masing-masing periode. Jadi misalnya kita melakukan forecast selama 6 periode, berarti I-nya antara 1 sampai 6. 1 sampai 6 tadi kita tahu bagaimana data aktualnya dan berapa data forecast-nya, kita bagi 6. Artinya MFA yang lebih besar, entah dia positif atau negatif, itu mengimplikasikan bahwa metode yang kita pakai itu performance-nya kurang bagus. Artinya kenapa? Ada bias di forecast-nya. Ya, ada bias di forecast-nya. Gitu. Artinya jadi misalnya antara minus 6 dan minus 3, nah, mana lebih bagus? Adalah kita mencari nilai mana lebih mendekati 0. Gitu. Jadi yang paling bagus adalah ketika dia nilainya 0. Artinya positif yang besar, positif yang lebih besar atau negatif yang lebih besar itu mengimplikasikan bahwa metode yang kita pakai itu kurang akurat. Ya. Kalau misalnya yang satu nilainya minus 2, yang lain adalah 2, berarti dia akurasinya sama. Karena kita lihat adalah bias. Bias itu bisa bias positif, bisa bias negatif. Gitu. Ya. Artinya sekali lagi, yang lebih mendekati 0 itu yang paling bagus. Lebih jauh dari 0, ya. Jadi kalau kita gambar di sini 0, ya sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini minus 1, ini minus 2 dan seterusnya. Nah, yang lebih dekat ke 0, ya, lebih ke sana, lebih kanan atau lebih ke kiri itu lebih jelek, tapi kalau lebih dekat ke 0 itu yang paling bagus. Ya. Yang kedua disebut dengan MAD, Mean Absolute Deviation. Ya, Mean Absolute Deviation itu adalah deviasi. Kalau Anda lihat rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, ini dimutlakkan, selisihnya dimutlakkan. Artinya ketika dia mutlak, ya yang lebih kecil itu akan lebih bagus. Kecil lebih bagus. Jadi kalau kita coba analogikan dengan dartboard. Jadi MFA dan MAD yang kecil itu artinya forecast error-nya itu kecil dan dia tidak ada bias, jadi sangat akurat gitu. Jadi dua-duanya kan bisa kita pakai, MFA kita bisa pakai, MAD kita bisa pakai. Ya, artinya kalau MFA yang kecil, MAD yang kecil itu artinya forecast-nya itu error-nya kecil dan biasnya kecil. Nah, bagaimana kalau MFA-nya kecil tapi MAD-nya gede? Jadi dari rata-rata dart yang kita lempar itu pas di tengah. Jadi ya rata-rata gitu. Nah, silakan Anda baca di sini bagaimana kalau MFA-nya tinggi, MAD-nya tinggi, berarti tidak akurat dan tinggi biasnya. Nah, kira-kira ini terakhir. Ada disebut dengan tracking signal. Tracking signal itu adalah kita mau mengukur seberapa sering estimasi kita itu di atas atau di bawah actual value. Ya, artinya ini kita bisa pakai untuk menentukan apakah kita perlu mengevaluasi model yang kita pakai. Jadi tracking signal. Jadi ketika
kita menggunakan MFE atau MAD, itu kita hanya membandingkan misalnya. Jadi kita menggunakan 3 metode misalnya, ada simple moving average, 2 kita menggunakan weighted moving average, ketiga kita menggunakan exponential smoothing. Nah, dari ketiga metode ini kemudian kita cari MFE-nya berapa, MAD-nya berapa untuk menentukan dari ketiga itu mana lebih bagus. Yang lebih bagus adalah ketika MFE atau MAD-nya itu paling kecil. Contoh misalnya yang terpilih adalah exponential smoothing. Yang mana itu kita pakai. Nah, ketika kita menggunakan exponential smoothing terus-menerus, ya, kapan kita harus mereview penggunaan atau mengevaluasi penggunaan exponential smoothing tadi? Nah, kita menggunakan tracking signal. Ya, yang rumusnya Anda lihat di sini. Ya, jadi tracking signal ya, itu bisa positif bisa negatif. Kalau positif itu adalah secara umum sebagian besar nilai aktualnya itu adalah di atas nilai forecast. Kalau negatif adalah ketika most of actual value itu adalah di bawah forecast. Nah, kalau tracking signalnya yang rumusnya dari RSFED bagi MAD itu lebih besar 4 atau kurang dari -4, kita perlu menginvestigasi metode yang kita pakai. Ya, RFCE rumusnya mana ini? Oke. Artinya kalau tadi misalnya keputusan kita menggunakan exponential smoothing, nah kemudian kita lakukan tracking signal, nah kita melakukan tracking signal dan ternyata TS-nya itu lebih dari 4 atau kurang dari 4, maka kita perlu mengevaluasi penggunaan metode exponential smoothing yang kita pilih tadi, begitu seterusnya. Nah, ini silahkan Anda baca kasusnya, Anda bisa pause videonya untuk melihat datanya lebih detail. Ya. Nah, materi sudah saya share ya di Google Drive, silahkan Anda baca. Nah, ini metode forecasting mana yang harus kita pakai. Nah, silahkan Anda baca juga. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk materi forecasting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.